Oke, halo semuanya. Gue adalah owner dari Giswa Grand Channel dan ketemu lagi di sesi iseng, yaitu thinking session ya, terkait konten buat ngoding belajar Golang. Nah, dari kemarin kan kita udah sempat belajar unit test, GraphQL, REST API dan macam-macam. Sekarang kita mau coba membuat fungsi gurutin. Nah, gurutin itu apa sih? Sebenarnya gurutin itu adalah salah satu bagian yang paling penting sih dalam concurrent programming, terutama di Golang sendiri. Nah, salah satu yang membuat gurutin sangat istimewa tuh eksekusinya sih. Dia bisa dijalanin multi core prosesor dan tentu saja kita bisa tentuin sih berapa banyak core yang aktif, dan makin banyak tuh makin cepat. Karena di gurutin sendiri itu adalah fungsi yang dijalankan secara bersamaan, dan Golang tuh nyediain gurutin sebagai cara untuk menangani operasi secara bersamaan. Jadi biar nggak lemot gitu sih. In paralel dia kerja bareng gitu. Makin banyak gurutin, makin kerjanya makin cepat gitu. Dengan kapasitas memorinya juga. Langsung aja kita coba ya bikin sampel code-nya untuk gurutin. Nah, dari sini kita kayak biasa kita bikin function baru buat initiate-nya. Di sini kita bisa kasih nama misalnya response size. Terus kita kasih contoh untuk URL aja yang gampang. Kita ambil fmt di sini, buat deklarasi step satunya seperti apa. Misalnya kita ambil contoh URL ya, kita mau ngeprint URL untuk penggunaan gurutin. Lalu kita kasih respon di sini dan variabel error. Misalnya ini http aja, contohnya get URL. Karena kemarin kita juga nyoba pakai URL, jadi kita coba terapin aja di sini sebagai contoh. Oke, di sini variabel respon udah buat. Juga errornya seperti apa udah. Langsung kita bikin balikannya. Kalau error tidak sama dengan nil, maka hasilnya akan log fatal error. Kita contoh seperti ini aja sih. Kita udah bikin fungsi kondisinya di sini dengan if. Langsung kita bikin fmt print lagi. Di sini kita pasang step kedua. Kita pasang step kedua di sini. Step 2 gini as URL juga aja biar gampang. Lalu di sini kita defer response bodinya. Jangan lupa kita defer dulu buat define. Langsung kita fmt print ln. Di sini step ketiga kita kasih URL di sini dengan body dan error balikannya. Kalau misalnya terjadi error, kita kasih function dari bawaan Golangnya buat read all. Di sini response body ya harusnya, dan kita kasih kondisi, jangan lupa jika error tidak sama ini, maka kita kasih log di sini fatal. Di sini ambil aja errornya, kita ambil dari situ. Lalu jangan lupa kita print di sini untuk step 4-nya. Sorry, ada typo di sini. Step 4 kita print di sini sebagai body. Ini untuk rangka fungsinya udah bisa dibilang udah jadi ya, udah lengkap. Kita bikin function mainnya buat dieksekusi. Function main di sini, karena gurutin jangan lupa kita pakai nama depan go, terus
response size seperti nama functionnya. Di sini misalnya kita ambil dari HTTP aja deh. Misalnya di sini google.com. Langsung eksekusi yang kedua, response size juga. Misalnya ini HTTP-nya apa ya? Bebas sih, mau diisi apa aja. Misalnya Bisvagran gitu. Yang gampang aja. Aku juga bingung, ngisi-ngisi aja sih. Kita bikin lagi response size-nya ini webnya, karena ini web ya, jadi kita pakai HTTP aja. www.automata.com misalkan. Ini sebagai contoh aja ya. Buat eksekusi gurutin nih kita set TPS biar secure. Terus di sini aku pasang time sleep untuk mempermudah pengeksekusian. Jadi nanti ada buffering time 10 detik harusnya, sampai mastiin kalau contoh dari gurutinnya selesai gitu. Nah, oke, kita lihat, langsung kita eksekusi. Coba run gurutin.example.go. Nah, udah mulai kelihatan kan nih di LTCP lookup. Ini karena hostnya nggak ada, ini aku cuma ngarang sih, ngisinya ngarang. Misalnya kalau mau diganti yang lain juga bisa, misalnya amazon.com atau misalnya tokopedia.com misalnya. Terus kita eksekusi. Nah, jadi dia secara paralel bareng eksekusi untuk response size-nya dari Google, Amazon atau Tokopedia tuh berapa jumlahnya, dan barengan sih secara bersama dan paralel gitu. Inilah kayak enaknya gurutin, dan pasti bakal selesai lebih cepat. Ini kenapa aku tanamin 10 detik ini, biar mempermudah sih, biar mastiin kalau gurutinnya tuh berjalan dan selesai dulu tanpa ada override. Itu contoh dari gurutin example yang sederhana. Sebenarnya gurutin juga ada modelannya kayak waiting group gitu, itu juga bisa. Mending kita lanjut aja untuk ke sesi selanjutnya, itu gurutin example yang pakai waiting. Kita coba wait groupnya seperti apa. Mungkin karena ini udah ada filenya ya, kita bisa pindah ke folder. Bentar. Oke, kebetulan aku udah nyiapin foldernya, jadi tinggal masuk aja. Oke, command init gurutin wait group. Oke, langsung aja kita pindah pen folder yang baru kita buat tadi, gurutin wait group. Kita namain juga di sini, kita namain page. Biasanya jangan lupa diisi biar nggak marah golangnya. Nah, kita coba nih pemrograman dasar terkait menggunakan function wait group ya dari gurutin. Jadi wait group ini digunakan untuk program yang udah finish dari gurutinnya. Kita langsung aja, kita bikin variabel dulu, wg, kita asing seperti mutek. Tapi ini beda ya. Kita bikin variabel dulu dan kita bikin function seperti biasa. Misalnya kita samain aja deh response size gitu. Kita samain juga kayak tadi biar mudah. Misalnya di sini untuk URL astring buat percobaan. Lalu di sini kita kasih diver wait group yang itu wg asdan. Terus kita lanjut print dulu, print. Dan di sini misalnya ini untuk case step 1 ya. Kita coba step 1. Nah, untuk URL contohnya, karena kita ambil dari URL dari sini astring, kita pasang variabel URL di sini aja. Terus kita nggak lupa ngasih response
variabel dan errornya buat balikan. Kita kasih http get URL buat nge-hit URL-nya. Terus kita kasih di sini kondisi jika error tidak sama dengan nil, maka kita kasih log fatal. Di sini variabel errornya buat manggil. Nah, enaknya Golang tuh ini kita manggil function, misalnya kita udah hafal, dia auto import sendiri dari library-nya Golang. Itu kayak yang gue jelasin sebelumnya. Oke, setelah itu lanjut ke bikin step kedua. Kita samain aja print ln. Di sini step 2. Terus panggil URL-nya juga, jangan lupa. Terus kita diver di sini buat respons bodinya. Buat untuk step 2-nya kita kan mau cari respon bodinya tuh. Terus yang untuk ketiga, untuk step ketiga kita mau define juga untuk bodinya dan errornya untuk sebagai balikannya. Ini kita pakai library-nya Golang aja, pakai util. Nanti kan untuk ngebaca semua jadi read all, dan untuk baca respon bodinya seperti yang tadi kita contohin. Dan kita jangan lupa kasih balikan. Ini penting banget sih. Kalau misalnya terjadi fatal error atau gimana, kita ngedebaknya lebih mudah gitu. Fatal ini kita kasih function error. Terus jangan lupa setelah itu untuk step keempatnya yang terakhir, ini contohnya jadi 4 step aja ya. Sebenarnya mau menambah step itu juga bisa sih, cuman aku ambil contoh simpelnya aja. Untuk step 4 ini untuk nge-refer bodinya. Nah, dari function ini untuk persiapan wait group gue-nya juga udah sih jadi tinggal kita eksekusi aja. Kita bikin folder function main kayak biasa. Lalu kita kasih wait group, kita add, misalnya kita nambah tambah 3. Jadi setiap satu gurutin, tiap gurutin tuh bakal ngitung 3 kali untuk eksekusi. Terus kita lanjut ke fmt print ln buat penandanya kalau gurutinnya jalan. Lalu kita kasih panggil function responnya dengan gurutin. Misalnya gue response size https kayak biasa. Kita coba misalnya di sini google.com kayak tadi, astring kok dia. Langsung kita coba response size lagi. Di sini https misalkan amazon.com. Contoh aja nih, ku response size misalnya https www.tokopedia.com. Langsung di sini kalau karena kita pakai fungsi wait group, jadi kita tambahin wg as wait ini buat function nunggunya sampai gurutinnya selesai. Lalu setelah selesai eksekusi, jangan lupa kita kasih log di sini kalau program itu sudah selesai. Terminating program execution. Nah, gitu. Nih contohnya. Langsung aja nih kita coba jalan apa enggak codingannya, codingan sederhana ini. Karena aku di sini pakai gitbash, jadi aku panggilnya pakai gitbash. Kita coba. Run gurutin wait group.go. Nah, terminate execute program. Nah, ini fungsinya untuk pakai wait group ya. Jadi adanya wait group di sini tuh bisa dibilang sebagai eksekutor yang mungkin dia bakal tunggu-tungguan gitu sih dengan fungsi wait groupnya. Ini juga buat semacam kayak
hindari race condition, kita juga pakai function wait group ini gitu teman-teman. Ya kira-kira mungkin nggak jauh beda, cuma di sini mungkin lebih tertata aja sih kalau dengan wait group, tapi mungkin konsekuensinya lebih lama gitu. Tapi lebih aman bisa pakai wait group execution di sini. Oke, karena mungkin ini hanya simple dasar goroutine dan banyak banget contoh-contoh di luar sana yang mungkin lebih kompleks lagi. Ini aku cuman bikin contoh sederhana aja, jadi mudah-mudahan bisa kalian pelajarin juga. Dan untuk materinya banyak banget di internet, jadi jangan segan untuk nyoba-nyoba dan belajar, karena gue juga masih belajar sih sampai sekarang gitu. Oke, sampai segini dulu videonya terkait goroutine. Mungkin bakal ada goroutine yang lain yang tipe-tipenya mungkin sama, tapi mungkin metodenya berbeda, cara penggunanya berbeda, tergantung test case-nya juga, use case-nya juga. Jadi ya kita nggak tahu bakal seperti apa, banyak banget yang bisa diulik di goroutine ini. Oke, mungkin sampai itu dulu. Thank you semuanya, see you.